untuk tanggal 5 ke 8 ini memang belum ada yang cocok, tanggalnya. Mungkin ketika ada hotel tersedia tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemarin ditawarkan seperti itu. Tapi kalau untuk tanggal 5 sampai 8 ini sampai saat ini belum kita dapatkan hotelnya, dan mudah-mudahan kami berharap dari Bapak dan Ibu untuk grup yang pertama dan kedua khususnya selalu berdoa dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan dalam janji dari pihak marketing lah, atau penyedia hotel ya di Madinah, janji dalam pekan ini sudah diinformasikan terkait Al Ansar Madinah ini apakah sudah firm atau tidak. Itu. Kemudian setelah dari Madinah nanti akan langsung menuju ke Mekah. Jadi pada tanggal 8 April itu akan menuju Mekah, dan yang naik bis itu pagi-pagi akan berangkat dari Madinah ke Mekah. Jadi sekitar pukul 8 insya Allah yang naik bis itu akan berangkat dari Madinah menuju Mekah dan akan mengambil mikot di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dan insya Allah sekitar jam ya menjelang asar lah, insya Allah sudah sampai ke Mekah. Sedangkan yang naik kereta api cepat ya, naik kereta cepat insya Allah akan naik kereta sekitar jam 12.30. Jam 12.30 karena tiket kereta untuk bulan Ramadan ternyata ada perubahan jadwal, yang biasanya jadwalnya itu dari jam 8, kalau hari-hari biasa itu jam 8 sudah dibuka sampai jam 10 malam. Tapi untuk Ramadan ini ada perubahan, baru dibuka untuk siang harinya jam 12.30. Dan terakhirnya itu kalau tidak salah menjelang sholat maghrib atau isya ya, baru itu untuk keberangkatan kereta. Dan ketika di Mekah untuk keberangkatan grup 1 dan kedua ini akan tinggal sementara di Hotel Badar Al-Masa, karena ini hotel transit sebelum kita iktikaf. Jadi di Hotel Badar Al-Masa masih di sekitar Ibrahim Al-Khalil dan Matir Jiwar. Ada 2 hotel, karena qadarullah sebagaimana yang kami sampaikan bahwa untuk kondisi hotel saat ini jika ada kesempatan maka langsung kami ambil, karena Masya Allah sangat sulit sekali. Dan juga harganya sebagaimana mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa browsing di internet bagaimana kondisi hotel di Madinah dan Mekah pada saat ini. Qadarullah memang sangat sulit, jikapun ada akan harganya sangat tinggi, dan perubahan harganya bukan bulan ke bulan atau minggu ke minggu, tapi hari ke hari itu berubah terus itu untuk harga hotel-hotel baik di Mekah ataupun di Madinah. Dan alhamdulillah kami sudah hotel-hotel di Mekah ya, alhamdulillah semuanya sudah kami bayar ya, untuk Hotel Badar Al-Masa untuk transitnya, Matir Jiwarnya, kemudian Hotel Muhajirin Al-Masjid juga sudah kami lunasi semua. Insya Allah untuk itikafnya nanti di Hotel Muhajirin Al-Masjid dan Rehab Al-Khair insya Allah. Ada 2 hotel, karena kami tidak mendapatkan di satu Hotel Muhajirin Al-Masjid. Kami pertama booking di Hotel Muhajirin Al-Masjid ini sebanyak 33 kamar, dan ketika kami request untuk penambahan tidak ada, dan akhirnya kami putuskan mengambil hotel di dekat Muhajirin Al-Masjid ini sekitar 100 meter, ada namanya Rehab Al-Khair di situ. Jadi sama satu jalur insya Allah. Seperti itu untuk hotel. Kemudian terkait tiket nih, perubahan tiket yang keberangkatan yang seharusnya ini kita sudah booking tanggal 23 November untuk keberangkatan yang tanggal 4 sampai 25. Yang tadinya 22 hari. Jadi kita udah booking tiketnya sekitar tanggal 23 November. Jadi tiketnya udah baru keluar. Sebetulnya bookingnya sudah lama. Cuman baru keluar bookingan kami tanggal 23 November 2022. 23 November 2022, dan ini tanggal bookingan kami dari Saudi Arabia Airlines ini tanggal 4 Tuesday, tanggal 4 April 2023,
dan ini kembalinya itu dengan SP 825 berangkatnya SP 825 ini asalnya dari Jakarta menuju ke Madinah jam 13.30. Ini jadwal asalnya 13.30 dan sampai ke Madinah adalah 18.50. 18.50 baru nyampe Madinah. Ini yang bookingan awalnya. Dengan kode bookingnya ini SH37Q8 ya. Ini kode bookingnya. Dan nanti kembalinya tanggal 25 April 2023 dengan SP 826 dari Jeddah menuju Jakarta jam 8.45 pagi. Jadi sampai ke Jakartanya tetap di tanggal 25 April jam 22.40. 22.40. Seperti ini bookingan awalnya. Dan setelah sekitar sepekan atau 2 pekan yang lalu, sekitar bulan-bulan akhir Januari kalau saya akhir Januari akhir Januari kami diinformasikan dari pihak tiketing Saudi bahwa tiket yang tanggal 4 April ini mengalami perubahan. Siapa yang merubah? Yang merubah adalah Saudi Airlines yang di Jeddah. Jadi pihak Saudi Airlines di Jeddah, karena mereka yang mengatur dari Jeddah semua. Dari Jeddah dirubah, mengatakan bahwa tanggal 4 April tidak ada penerbangan direct ke Madinah. Kemudian ya kami sampai berdebat dengan pihak tiketing terkait perubahan ini dan kami minta surat pernyataan dari pihak tiketingnya atau dari Ayu Berga sebagai solo agentnya Saudi Arabia di Indonesia, dan mereka tidak mau mengeluarkan karena yang merubah ini adalah pihak Saudi Airlines di Jeddah. Ya, kami akhirnya berdebat dengan pihak tiketing dan akhirnya pihak tiketing mengancam ke kami kalau begitu ya udah kami batalkan saja tiket Anda, uangnya akan dikembalikan dan silakan Anda cari tiket sendiri. Ya, kami sih gak berani juga karena hotel sudah kami pastikan, terus dan kemungkinan juga tiket pun juga akan sangat sulit untuk mendapatkan tiket yang ke Madinah, direct ke Madinah ini akan sangat sulit sekali. Jadi akhirnya kami putuskan mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak Saudi. Jadi pihak Saudinya merubah ya kami ikut saja. Dan saat ini ya sudah berubah dan kami sudah melakukan insert name untuk jamaah. Ini kode bookingnya, booking referensi yang tadi, yang PNR tadi kami sebutkan SH37Q8 ini. Dan kami sudah melakukan insert name pada tanggal 23 Februari 2023. Jadi 2 hari yang lalu kami melakukan insert name untuk jamaah yang akan berangkat pada yang grup pertama pada tanggal 5. Jadi kami sudah melakukan insert name, ini nama-namanya kami sampaikan. Dan ini tinggal diisut saja. Kami periksa memang sudah kami betulkan kemarin itu, dan ini tinggal kami isut tiketnya untuk grup yang pertama. Jadi silahkan Bapak-Bapak, mungkin ini nama-namanya yang sudah kami tampilkan di sini. Jadi jika ada yang namanya yang kok nama saya gak ada, insya Allah ada semua. Yang grup 1 ini semuanya udah komplit, 45 orang. Ini seperti ini sudah kami lakukan insert name dan tinggal kami perintahkan ke pihak Saudi untuk melaksanakan isut untuk tiketnya. Dan ini perubahannya. Jadi perubahannya ini secara sistem memang udah berubah seperti ini. Jadi jamaah yang grup pertama ini akan berangkat tanggal 5 April 2023. Ya, jamaah yang tadinya seharusnya tanggal 4 April berubah menjadi tanggal 5 April 2023. Nah, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dari luar daerah, mohon untuk menyesuaikan karena ini insya Allah akan segera kami isut tiketnya. Jadi ini jamnya tanggal 5 April jam 7.50. Jam 7.50 ya. Jam 7.50, jadi penerbangannya itu pagi sekali, jam 7.50 yang sedianya di awal itu jam 13-an, jam 12.00 ya tadi itu, di bookingan yang pertama itu ternyata setelah kami insert name dari sistemnya yaitu keluarnya jam 7, jam 5 April 7.50. Nah ini terkait manasik,
kemungkinan besar jika tidak ada perubahan dari Saudi, beberapa kali kami terbang dengan SP825 ini, jadi terbang dengan SP825, grup umroh kami, beberapa kali memang suka mengalami perubahan 7.50 kemudian berubah menjadi 8.50, akhirnya baru terbang jam 11.50 seperti itu. Ada beberapa kali perubahan. Nah, ini mudah-mudahan kalau misalkan biasanya diinformasikan melalui email dan kami juga akan informasikan ke jamaah, dan tidak mungkin mundur. Kalau mundur tidak mungkin. Pastinya itu kalau misalkan ada perubahan itu akan maju. Misalkan 7.50 jadi 10.50 atau 11.50 seperti itu, atau 8.50. Jadi tergantung dari pihak Saudi. Kalau tidak ada perubahan, misalkan tetap di 7.50 penerbangannya, insya Allah kita akan melaksanakan briefing dan mungkin manasik tanggal 5 ini, sekalian makan sahur di hotel di Anara, ya berarti kita kumpulkan peraturan penerbangan internasional 4 jam sebelum keberangkatan, seluruh jamaah sudah harus kumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 di Terminal 3. Dan karena kita akan merasakan manasik, berarti kalau jam 7.50 berarti sekitar 3.50, 4 jam, kemudian jam 2-an mungkin Bapak Ibu yang berangkat di tanggal 5 April ini, yang grup pertama diharapkan jam 2 sudah kumpul di Anara. Jadi nanti makan sahurnya di Hotel Anara. Ya, dan memang nanti waktunya Bapak Ibu semuanya yang berangkat tanggal 5 April ini, yang langsung ke Madinah ini, waktu puasanya lebih panjang. Jadi nanti mungkin di pesawat yang mau buka silahkan, tapi yang mau tetap berpuasa silahkan. Waktunya akan tambah panjang dan akan sampai ke Madinah itu jam 13.20 siang. Jadi 13.20 siang sudah sampai di Madinah. Ya. Untuk penerbangan yang grup pertama yang sebanyak 45 orang termasuk pembimbing Ustadz Tour Leader. Jadi lama penerbangannya sekitar 9 jam 30 menit. Jadi lama penerbangannya 9 jam 30 menit. Kemudian kami juga penasaran terkait perubahan daripada tiket Saudi yang tanggal 4 April 2023 yang direct ini. Kenapa kok berubah? Apakah betul di sistem itu tidak ada penerbangan Saudi direct dari Jakarta ke Madinah? Ternyata setelah kami cek, memang tidak ada penerbangan tanggal 4 April dari Jakarta menuju Madinah langsung direct, tidak ada. Adanya semuanya transit di Jeddah. Jam 00.20 ini penerbangan pertama, jam 00.20 sampai ke Jeddah 05.45. Kemudian dari Jeddah ini waktu tunggunya 2 jam 35 menit. Baru terbang lagi jam 8.20 dari Jeddah menuju Madinah. Jadi sampainya tanggal 5 juga, tanggal 5 April juga. Kemudian penerbangan yang kedua ini SP 819 ya 19.05 sampai ke Madinah jam 00.30. Kemudian menunggu 1 jam 45 menit baru terbang lagi dari Jeddah menuju Madinah 3.20. Jadi ternyata di tanggal 4 April memang tidak ada penerbangan dari Jakarta menuju Madinah direct. Sedangkan di tanggal lainnya saya cek dari websitenya Saudi Airlines, dan silahkan Bapak-Bapak juga cek langsung. Tanggal 5 ada, memang tanggal 5 ada penerbangan kita. Kemudian tanggal-tanggal lainnya juga ada, kecuali tanggal 4. Wallahu alam, ini kenapa tanggal 4 kok bisa dihilangkan penerbangan direct dari Jakarta ke Madinah. Kami tidak mengetahui, dan tidak dari Saudi sendiri tidak ada penjelasan secara teknis kenapa alasannya ditiadakan penerbangan di tanggal 4 April direct dari Jakarta ke Madinah. Dan ini untuk kepulangan daripada grup pertama. Ya, grup pertama ini akan pulang dengan SP826 dari Jeddah menuju ke Soekarno-Hatta. Dari Jeddah menuju Jakarta pada tanggal 25 April jam 8.35. 8.35 sampai di Indonesia tanggal 25 April di Jakarta Terminal 3 jam 22.45.
Jadi lama perjalanannya sekitar 10 jam 10 menit ya. Ini dan pesawat yang digunakan adalah Boeing 777-300. Ini agak panjang untuk grup pertama karena grup pertama ini mengalami perubahan di apa hal terkait tiket keberangkatannya. Sedangkan kepulangnya masih tetap di tanggal 25 April. Kemudian untuk grup kedua, insya Allah grup kedua ini akan didampingi oleh Ustadz Ari Afriansah, sedangkan grup pertama akan didampingi oleh Ustadz Nadiem Mustaqim, dan yang grup pertama mutawibnya adalah Ustadz Mabrur Hadi, insya Allah. Kemudian yang grup kedua ini adalah dibimbing oleh Ustadz Ari Afriansah dan didampingi mutawibnya oleh Ustadz Sofyan Sauri, insya Allah. Dengan pesawat Saudi Airlines landing Jeddah. Jadi ini daerah ke Jeddah yang grup kedua ini. Jadi yang tanggal 5 April sampai 25 April landingnya di Jeddah. Jadi rutenya Jakarta, kemudian terbang menuju Jeddah. Dari Jeddah baru naik bis menuju Madinah. Dari Madinah ke Mekah opsinya ada dua, yang sebagian ada naik bus dari Madinah ke Mekah dan sebagian lainnya ada yang naik kereta. Yang naik kereta. Kemudian dari Mekah setelah selesai iktikaf Idul Fitri beberapa hari kemudian pulang dari Jeddah langsung menuju Jakarta. Hotelnya sama dengan grup pertama karena sampai di Madinahnya juga sama di tanggal 5 ya. Sedangkan yang tanggal 5 ini tanggal 6 pagi baru nyampe ke Madinah. Hotel Mekahnya sama di insya Allah. Kemudian hotel Mekahnya untuk transitnya sama juga di hotel di Badar Al-Masa di daerah. Insya Allah Badar Al-Masa ini beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah nginap di sana dan insya Allah sudah pada tahu. Kemudian Matir Jiwar ini di sejajaran dengan Hotel Muhajirin, sejajaran dengan Al-Masa juga. Cuman posisinya di jalan yang sebelahnya di Matir Jiwar. Kemudian untuk itikafnya juga sama, insya Allah semuanya. Itikaf itu ketika malam-malam itikaf semua hotelnya sama di Muhajirin Al-Masjid dan Rehab Al-Khair, insya Allah. Terkait tiketnya yang untuk grup 2 ini, ya Alhamdulillah kami sudah melakukan pelunasan juga untuk tiket Saudi yang keberangkatan tanggal 5 April ini, yang Jeddah ini sudah kami lunasi. Tinggal menunggu karena masih ada jamaah yang paspornya belum selesai, jadi kami belum bisa melaksanakan insert name karena masih ada jamaah yang belum selesai paspornya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan pekan besok Senin atau Selasa besok sudah mulai udah selesai semua dan sudah bisa melakukan insert name untuk segera isut tiketnya. Jadi ini bookingan kami terkait grup yang kedua, yaitu berangkat pada tanggal 5 April 2023 Jakarta, CGK Jakarta sampai ke Jeddah, tujuannya Jeddah direct. Ini berangkatnya 19.05 jam 7 malam. Jam 7 malam ini kita insya Allah akan melaksanakan manasik di Hotel Anara juga di Terminal 3, Hotel Anara di Terminal 3 jam 12.00 atau jam 1 lah, jam 12.00 sudah kumpul semua. Kita melaksanakan sholat duhur dan asar di terminal Soekarno-Hatta, Terminal 3 Soekarno-Hatta. Kita melaksanakan sholat duhur dan asar jamaah qashar di sana. Kemudian kita akan melaksanakan manasik umroh dan teknis terkait keberangkatannya. Seperti itu, nanti akan dibagikan paspor segala macam ketika di Hotel Anara tersebut. Dan ini karena kita berangkatnya jam 19.05 pada maghrib, jadi nanti akan kita bagikan makan bukanya, nasi box nanti yang akan disiapkan oleh pihak hotel. Untuk buka nanti kita bukanya di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, di ruang tunggu penerbangan SP819 di Soekarno-Hatta insya Allah. Jadi seperti itu yang untuk grup kedua. Berangkatnya malam, ya Alhamdulillah malam-malam
dapat makan di atas pesawat. Sedangkan yang tadi yang grup 1 ya kalau puasa biasanya ditawarin juga, kalau berbuka ya tinggal sampaikan ke pramugarinya, akan diberikan seperti biasa ada snack dan makan siangnya. Tapi kalau misalkan tidak, bagi yang tetap berpuasa ya berarti tidak, kita ya berpuasa cukup panjang bagi yang grup pertama. Sedangkan yang grup kedua ini karena malam, jadi malam ya insya Allah bisa di atas pesawat bisa makan. Nanti mungkin sholat maghrib dan isya-nya karena khawatir ini jam 16 itu belum waktunya, udah naik pesawat, jadi kemungkinan makan juga di atas pesawat ya, atau nanti lihat kondisinya insya Allah 19.05. Jadi kita bisa makan dan buka di atas pesawat. Dan sholat juga, sholat maghrib dan isya-nya di atas pesawat insya Allah. Karena di Saudi ini di bagian belakang itu ada musholanya dan kita bisa sholat bergantian. Dan untuk kepulangannya yang grup kedua ini sama dengan grup yang pertama, pulang di pesawat yang sama, pesawatnya sama persis, tanggal 25 April jamnya 8.45 sampai Indonesia 22.40, sama persis dengan yang grup pertama. Nanti satu pesawat jadinya, pulangnya bareng-bareng insya Allah. Kemudian untuk grup yang ketiga, grup ketiga ini sama juga pesawatnya Saudi Airlines landing Jeddah. Jadi berangkat tanggal 6 April dan pulangnya tanggal 26 April 2023. Dan jamnya juga sama dengan jam yang kedua, grup kedua, jam 19.05 terbang dari Jakartanya. Rutenya yang grup ketiga ini Jakarta, terbang dengan Saudi Airlines menuju Jeddah. Dari Jeddah naik bus menuju Madinah, kemudian dari Madinah ke Mekah dengan bus, kemudian dari Mekah nanti selesai i'tikaf Idul Fitri baru pulang menuju Jeddah, langsung terbang ke Jakarta. Nah, ini yang hotel untuk grup tanggal 6 sampai 26 April ini. Hotel di Madinahnya nanti akan tinggal di Artal Internasional. Artal Internasional tanggal 6 sampai 11 April. 6 sampai 11 April. Jadi mereka tidak baru ke Mekah tanggal 11 April. Ketika waktu udah masuk, insya Allah nanti mendekat sorenya iktikaf ya, mereka baru masuk ke Mekah. Sedangkan di hotel di Mekahnya sama di Muhajirin Al-Masjid dan Rehab Al-Khair untuk iktikafnya sampai kepulangan insya Allah. Ini yang grupnya didampingi oleh Ustadz Mufli Safitra. Kemudian nanti insya Allah muthaifnya oleh Ustadz Ahmad yang akan mendampingi beliau. Dan ini kebanyakan ini jamaah dari Balikpapan ini. Ini terkait bookingan tiket yang tanggal 6 April 2023 dengan SP 819, terbangnya jam 19.05 Jakarta Jeddah, sampai di Jeddahnya jam 00.30, sama dengan penerbangan yang grup kedua. Dan alhamdulillah tiket ini juga sudah kami selesaikan kewajiban kami, dilunasi semua. Alhamdulillah tinggal kami menunggu insert jamaah komplit paspornya, baru kami akan melaksanakan insert name, karena masih ada beberapa jamaah juga yang grup ketiga ini paspornya masih belum selesai, jadi belum bisa melaksanakan insert name. Dan insya Allah jika memang sudah siap semua paspornya ya, kami akan segera lakukan insert name untuk grup kedua dan grup ketiga. Kemudian yang grup keempat dan kelima ini, karena kami mengambil tiket sebanyak 90-an lebih ya, 90 seat lebih untuk grup keempat kelima ini. Pesawatnya pesawat Saudi Airlines landing Jeddah, rutenya Jakarta langsung ke Jeddah. Jadi pesawatnya langsung ke Jeddah jam 19.50 ya, sama penerbangannya setelah maghrib. Kemudian dari Jeddah baru ke Mekah.
Jeddah Mekah naik bus, jadi langsung umroh. Jadi grup ini langsung umroh. Jadi jamaah sudah memakai pakaian ihram bagian bawahnya, khususnya ikhwan, sudah memakai pakaian ihram bagian bawah dari hotel di Terminal 3, Hotel Anara. Nanti bagian atasnya kita ganti di atas pesawat setelah ada instruksi informasi dari pihak kru pesawat bahwa kita sudah mendekati mikot, maka kita akan ganti bagian atasnya di atas pesawat. Kemudian di Mekah iktikaf, sampai iktikaf selesai Idul Fitri baru ke Madinah. Baru ke Madinah, dan nanti di Madinah selama dari tanggal 21 sampai tanggal 25 baru pulang dari Madinah langsung ke Jakarta. Jadi pulangnya dari Madinah langsung ke Jakarta untuk yang tanggal 9 April ini. 9 April sampai 25 April. Insya Allah jadi pulangnya langsung dari Madinah menuju Jakarta. Kemudian hotel di Mekah sama, hotel transitnya di Matir Jiwar. Jadi yang grup ini, yang grup tanggal 9 ini, tanggal 9 sampai tanggal 11 transit dulu di Matir Jiwar. Jadi semuanya akan sebanyak sekitar 28 kamar yang grup ini. Jadi akan di Matir Jiwar. Kemudian dari hotel Matir Jiwar ini nanti setelah tanggal 11 baru pindah ke Hotel Muhajirin Al-Mazzi atau ke Rehab Al-Khair. Jadi ada di dua hotel ini untuk iktikafnya. Dan hotel di Madinahnya ketika selesai iktikaf Idul Fitri baru kita ke Madinah. Di Madinahnya kita akan gunakan yang tanggal 9 sampai 25 April ini insya Allah pakai Jawharat Al-Rasid. Jawharat Al-Rasid ini di dekat Masjid Gomamah, di sebelah kanan ya. Kalau kita menghadap ke kiblat itu posisinya sebelah kanan, di tengah-tengah itu. Di tanggal 21 sampai 25 April insya Allah di Hotel Jawharat Al-Rasid. Dan ini bookingan kami untuk grup tanggal 9 April. Jadi 9 April itu terbangnya dari Jakarta menuju Jeddah langsung 19.05, apa tadi 50 tertulisnya, 05 sebetulnya bukan 50, salah ketik typo. Dan sampai 00.25, 00.25 jadi seperti grup yang pertama, kedua, dan yang grup keempat, kelima ini juga, kedua, ketiga, grup keempat, kelima juga ini makannya sama, akan makan kita di atas pesawat insya Allah, dan sholat maghrib dan isanya di jamaah qashar di atas pesawat, dan akan mengambil mikot di atas pesawat juga, dan insya Allah pada penerbangan ini banyak kami alhamdulillah kita ambil tiket sama-sama dengan travel sunnah lainnya. Dan jadi kita lah insya Allah setengah pesawat kita itu adalah travel sunnah yang merupakan paguyuban kami insya Allah. Jadi setengah pesawat travel sunnah di penerbangan yang tanggal 9 ini. Dan pulangnya dari Madinah langsung ke Jakarta akan terbang jam 22.00, jam 10 malam. Jadi tanggal 24, 10 malam, dan sampai Indonesia jam 12, tanggal 25 April. 25 April jam 12.00 baru sampai di Jakarta, tanggal 25. Jadi grup ini lebih dulu sampai Jakartanya. Berangkatnya di akhir, pulangnya sampai Jakartanya duluan. Alhamdulillah. Kemudian ini yang banyak ditanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu terkait perlengkapan umroh. Ya, perlengkapan umroh banyak sekali yang menanyakan. Kami menetapkan biaya terkait perlengkapan umroh ini tidak termasuk dalam biaya paket yang kami sampaikan, dan memang kami juga sudah sampaikan di brosur atau broadcastan yang kami sampaikan juga bahwa perlengkapan itu exclude. Jika memang dari Bapak Ibu qadarullah tidak ada koper atau pingin baju seragamnya saja, atau tas dokumennya saja, atau kain ihramnya, atau paket buku manasiknya, bisa kami ada, sebetulnya ada, semuanya ada perlengkapannya. Dan mungkin jika misalkan mau diambil ya silakan bisa menghubungi Ibu Rita ya untuk perlengkapan tersebut. Mungkin terkait biayanya nanti bisa didiskusikan dengan Ibu Rita untuk perlengkapan. Jadi ini exclude, jadi tidak termasuk dalam
biaya umroh yang kami tawarkan. Sedangkan nanti Bapak dan Ibu semuanya akan diberikan perlengkapan tambahan dari travel. Ya, diantaranya adalah shawl. Shawlnya sudah kami siapkan juga insya Allah. Kemudian sarung koper bagi yang dia semua jamaah akan diberikan sarung koper ini. Sarung koper 24 inch ya. Kalau yang misalkan bawahnya kopernya 26 inch, 28 inch, kami tidak menyiapkan sarung kopernya. Jadi yang kami siapkan khusus untuk yang 24 inch. Jadi misalkan, Pak saya bawanya yang 28 inch atau 26 inch, atau yang 20 inch atau 18 inch yang masuk ke kabin. Kami tidak menyiapkan sarung koper untuk selain yang 24 inch. Jadi hanya 24 inch yang kami siapkan sarung kopernya. Kemudian yang berikutnya juga jamaah akan mendapatkan ID card Siskopatuh yang nantinya jamaah semua wajib ini memakai ID card ini selama kita melaksanakan perjalanan umroh. Kecuali mungkin mandi sama tidur tidak dipakai, tapi ketika di luar itu diharapkan ID card-nya selalu dipakai. Karena di situ akan tercantum terkait hotel, jika misalkan qadarullah ada yang tercecer, ada nomor telepon juga jika qadarullah misalkan ada yang tercecer, nanti biasanya orang yang menemukannya akan menelepon mutawibnya atau yang bertanggung jawab yang ada di belakang ID card tersebut. Kemudian juga yang berikutnya akan kami berikan adalah ID tag koper juga akan kita siapkan tag koper masing-masing jamaah insya Allah. Kemudian yang berikutnya juga tas spunbon, ini digunakan untuk biasanya jamaah ketika ke Masjidil Haram untuk melaksanakan i'tikaf, itu tidak dilarang biasanya misalkan pakai tas rangsel atau tas yang sport itu, yang tas besar itu biasanya dilarang untuk masuk ke dalam. Nah ini kalau tas spunbon yang terbuka insya Allah biasanya diizinkan. Misalkan kita bawa baju 3 atau 2 baju atau sabun, ada handuk, ada apa gitu di tas itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membawa perlengkapan pakaian ketika kita i'tikaf di haram. Kemudian juga kami akan berikan botol semprotan. Nah, botol semprotan ini berguna ketika biasanya ketika kita qiyamul lail atau tarawih itu kantuk sudah mulai mengenai kita, rata-rata jamaah pada ngantuk gitu. Karena mungkin habis makan ya, kemudian sholatnya panjang, jadinya ngantuk, bacaannya panjang, sujudnya panjang, rukunya panjang, ya banyak yang terkantuk-kantuknya. Ini tujuan botol semprotan ini mungkin nanti diisi air zam-zam, kemudian ketika ngantuk semprot-semprot wajah kita, kepala kita, biasanya saling semprot ya. Biasa berguna insya Allah. Kemudian yang berikutnya insya Allah nanti kita juga akan siapkan buku jamaah khusus yang umroh Ramadan, nanti akan kami siapkan buku jamaahnya. Kemudian ada juga berikutnya buku mutun, ini mutun bukan mutu, mutun ini ke N-nya ya, ini mutun Thalibul Ilmi. Jadi nanti insya Allah setiap masing-masing jamaah akan mendapatkan kutaib, buku kecil mutun Thalibul Ilmi yang biasa digunakan di Masjid Nabawi di Masjidil Haram, dan ini akan kita kaji ketika kita nanti i'tikaf. Jadi kami sudah mengagendakan, insya Allah kita akan mengagendakan pada i'tikaf tahun ini untuk mengkaji dua materi ya insya Allah. Yang pertama mungkin nanti ada hadis Arba'in Nawawi yang akan dibahas. Kemudian juga yang keduanya adalah terkait tauhid insya Allah. Jadi kita waktunya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya calon tamu Allah, jadi mempersiapkan waktunya pada salat subuh sekitar 30 menit, kemudian ba'da salat duhur sekitar 30 menit, dan ba'da salat asar insya Allah lebih panjang, mungkin 1 jam lebih lah. Insya Allah kita akan adakan kajian seperti itu secara rutin insya Allah. Dan mungkin nanti juga bagi jamaah yang ingin talaki terkait setoran mungkin Al-Fatihahnya, surat-surat pendek kepada Ustadz Ganjar, silahkan mungkin nanti
bisa menggunakan media komunikasi misalkan untuk akhwatnya. Jika misalkan tidak bisa ini langsung bisa menggunakan media yang insya Allah misalkan dengan menggunakan frekuensi FM nanti yang akan kami siapkan. Kemudian yang berikutnya juga akan kami siapkan doa lipat umroh ya. Di situ doa-doa terkait ketika kita melaksanakan manasik umroh. Jadi insya Allah ini yang akan kami bagikan. Jika mungkin nanti ada yang lainnya, ya alhamdulillah insya Allah. Kemudian perlengkapan yang perlu atau hal-hal yang perlu disiapkan oleh jamaah ketika itikaf nanti, yang pertama radio FM portable. Karena ini jamaahnya cukup banyak, jadi kami tidak bisa menyiapkan satu orang satu. Jadi mohon Bapak Ibu menyiapkan masing-masing radio FM portable yang kecil, bisa mungkin di online shop itu banyak sekali yang jual, yang kecil itu yang sebesar apa ya, berapa senti itu kecil-kecil, ada insya Allah yang kecil sekali, jadi tidak usah nanti yang pakai headset aja, headset ke telinga. Atau biasanya ada juga di handphone yang sudah tersedia frekuensi FM-nya, radio FM-nya. Tapi itu tidak bisa diinstal, ini radio FM ini bukan di application store, tapi dia bawaannya daripada handphone itu sendiri. Biasanya handphone-handphone yang lama dari Nokia itu ada radionya. Radio FM-nya ada, yang kecil, yang Nokia itu yang harganya 250, atau nanti bisa beli aja yang di online store itu sekitar 100 ribuan mungkin ya untuk radio FM ini yang kecil-kecil. Kemudian peralatan mandi, ini untuk bapak-bapak disiapkan peralatan mandi juga yang bagi yang ingin iktikaf, peralatan mandinya disiapkan. Kemudian ini handuknya nanti bisa diganti dengan kanebo, kanebo yang besar itu ada yang bisa digunakan untuk handuk, bahannya bagus. Atau handuk untuk yang biasa naik gunung, handuk-handuk misalkan di toko-toko Afwan, ini nyebut merek misalkan Eiger ya, Eiger atau yang lainnya ada. Itu handuk untuk hiking yang cepat keringnya. Kemudian pakaian secukupnya. Ini kemudian juga power bank. Jadi pakaian ini terkait pakaian luar. Biasanya di Mekah atau Madinah, kalau kami ya yang untuk umroh ini biasanya kita pakai pakaian luar itu untuk 2 atau 3 hari lah, 2 hari atau 3 hari untuk ihwan, kecuali mungkin dalaman. Nah untuk dalamannya, pakaian dalamnya silahkan Bapak dan Ibu bawa khusus celana dalam disposable ya, yang bisa dipakai sekali, cukup sekali, yang pakai dari kertas itu, celana dalam yang dari kertas yang sekali pakai itu insya Allah lebih efisien untuk koper kita nantinya. Jadi sekali pakai dibuang, sekali pakai dibuang. Kemudian diharapkan Bapak Ibu yang etikaf ini membawa power bank minimal 2 pieces power bank. Jadi power banknya maksimal kan yang boleh naik ke kabin itu sekitar 20.000 mAh ya. Jadi silahkan bawa power bank minimal 2. Kalau ada banyak ya bawa aja semuanya power banknya. Mungkin bisa dipinjamkan. Kita bisa beramal dengan saudara-saudari kita yang lain. Kadang saudara-saudara kita mungkin power banknya kosong, belum ada yang ngecas, kehabisan, ya kita bisa pinjamkan. Kita beramal melalui power bank. Karena pahalanya di Masjidil Haram, di Tanah Haram sangat besar sekali. Ya kita saling bantu, tolong menolong di antara kita kaum muslimin ya. Kemudian bawa buku catatan karena kita akan ada kajian nantinya, ada kajian rutin. Silahkan bawa buku catatannya, buku catatan jangan lupa. Kemudian juga mushaf Al-Qur'an agar kita punya jangan di HP. Ini mungkin lebih baik pakai mushaf Al-Qur'annya, bahwa kita mushaf Al-Qur'an yang kecil atau yang sedang ya. Yang berikutnya adalah buku zikir pagi dan petang. Ini agar kita dibiasakan untuk zikir pagi dan petangnya. Kemudian yang berikutnya bantal angin, ya ini bantal angin yang kita bisa tiup lah, bawa mungkin agar tidur kita sedikit agak nyaman.
dengan bantal, dengan membawa bantal. Atau mungkin nanti juga biasanya jamaah itu ada yang pakai kain ihram sebagai bantalnya. Pakaian ihramnya karena sudah selesai dipakai, dibawa ya untuk bantal juga atau untuk selimut juga biasanya kain ihram. Kemudian jaket, khawatir nanti cuacanya dingin atau seperti apa ya kita bawa jaket juga. Kemudian pelindung kepala, biasanya ketika Ramadan biasa panas cuaca di luar itu, jadi bawa pelindung kepala untuk bapak-bapak, khususnya kalau ibu-ibu insya Allah sudah pakai kerudung. Ini untuk bapak-bapak bahwa sorban itu sangat sangat efektif sekali ketika cuaca panas ataupun ketika dingin. Jadi sorban itu efektif bagi ketika kita berada di Saudi Arabia. Kemudian sejadah lipat. Sejadah lipat ini kita bisa digunakan sebagai kursi juga, sebagai sandaran. Dan nanti kita untuk sejadah lipat ini bisa dibeli ketika kita sudah berada di sana saja. Jadi sudah berada di Mekah atau di Madinah. Di Madinah bisa beli sejadah lipat. Nanti mungkin dikoordinir oleh ustadz pembimbing atau muthaifnya. Dan beli, misalkan yang ke Madinah terlebih dahulu, beli di Madinah itu sekitar 30-40 real ya, 30-40 realan untuk sejadah lipat ini. Kemudian yang berikutnya tas tenteng atau plastik untuk baju kotor ya, setidaknya kita menyiapkan lah untuk baju kotor yang perlu kita mungkin nanti titip sama tim sama mutawib untuk misalkan minta dicucikan ke laundry misalkan, bisa seperti itu insya Allah. Kemudian juga obat-obatan, jangan lupa obat-obatan bagi bapak dan ibu yang misalkan ada penyakit yang yang masih derita. Nah, diharapkan obat-obatannya sesuai resep dokter silahkan dibawa, atau obat-obatan yang lainnya. Terkadang ada jamaah yang sakit flu, yang pilek terus kepalanya sakit kepala atau pegel-pegel, batuk ya, itu obat-obatan mungkin sebaiknya dibawa. Kemudian suplemen ya, mungkin madu ya, nyiapin madu atau yang lainnya yang bisa menjadikan suplemen. Insya Allah bapak-bapak silahkan, bapak-bapak dan ibu-ibu dibawa. Dan mungkin yang tidak terlupakan juga makanan khas Indonesia, makanan khas Indonesia, karena ketika kita iktikaf di sana makannya mungkin ketemunya daging kambing, ayam, ikan, itu aja. Jadi diharapkan mungkin kalau misalkan bawa abon atau kentang gitu atau kacang-kacang ya, insya Allah akan sangat bermanfaat, menambah selera. Atau sambal ya, sambalnya silahkan bawa bagi bapak ibu-ibu, mungkin janjian dengan di grupnya siapa yang bawa ini, kemarin itu ada jamaah kita yang insya Allah Pak Rusmanta ini berangkat juga tahun ini bersama keluarganya. Beliau bawa kacang satu koper bawa kacang satu koper, itu masya Allah beliau pintar berinfak dengan kacang, dengan kacang di Masjidil Haram. Itu kacang kalau dihitung satu plastik kecil itu mungkin ada 100 dikali, masya Allah banyak sekali pahalanya beliau. Silahkan mungkin bapak-bapak juga nanti untuk misalkan saya pengen nanti bawa apa dari Indonesia, nanti ketika berbuka di sana, buka untuk setelah maghrib, dibagi-bagiin, masya Allah itu sangat senang sekali jamaah biasanya dapat makanan tambahan khususnya khas Indonesia. Mungkin itu saja dari kami yang bisa disampaikan terkait teknis untuk keberangkatan umrah i'tikaf. Dan mungkin yang di sini juga ada yang full Ramadan ya, insya Allah yang full Ramadan juga sudah kami siapkan segala sesuatunya, terkait penginapannya, hotelnya, kemudian juga terkait tiket keretanya juga sudah kami siapkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya di Masjidil Haram dengan optimal, karena masya Allah pahalanya sangat besar sekali, berlipat-lipat, di mana satu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan satu sholat di Indonesia, dilaksanakan di Indonesia.
Jika kita konversi ke waktu, maka satu sholat di Masjidil Haram ini sama dengan 292 tahun. Ya sekitar segitulah, 290-an tahun. Jadi Masya Allah. Jadi jangan disia-siakan, kita luruskan niat kita, dan kita kumpulkan kesabaran kita. Karena tahun ini yang akan melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, khususnya di Ramadan, akan sangat membludak. Jadi kita harus siapkan kesabaran kita, luruskan niat kita bahwa kita ke sana adalah untuk beribadah, ya, beribadah. Jangan sampai kita mungkin berdebat atau banyak mengeluh. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa meluruskan niat bahwa kita untuk beribadah di sana, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala selama kita berada di haram. Karena Masya Allah, kita insya Allah kita ketika malam-malam i'tikaf, kita akan selalu menghidupkan malam-malam tersebut dengan melaksanakan berbagai ibadah di sana. Karena biasanya kita semua itu di Ramadan itu dari mulai ba'da asar sampai suruk itu kita semuanya terbangun, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah, dan pahalanya di haram udah berlipat-lipat, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat-niat kita semuanya dan diberikan kemudahan dan kelancaran, dan mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya agar keberangkatan kita, tujuan kita, Allah berikan kemudahan. Mohon doanya di waktu-waktu yang mustajab, ya, untuk mendoakan rencana kita agar Allah berikan kemudahan. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Apa kan tanya? Korang ada banyak tanya. Kita tanya jarak hotel Madinah itu berapa? Abuhan Radio FM Pertama untuk apa? Itu. Korang kalau bertanya. Silakan. Silakan, ada yang bertanya, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan sama Ustadz, untuk yang grup 2 itu kan ada yang dari Madinah ke Makkah, kan ada yang naik bis dan ada yang naik kereta api. Itu pilihan atau dibagi gitu, maksudnya dibagi dari pihak travelnya atau pilihan kita atau bagaimana tuh Ustadz? Baik, Pak Pur, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait kereta cepat, merupakan opsi, ya, itu merupakan opsi bagi jamaah karena defaultnya itu semua jamaah itu naik bis. Jadi sebetulnya bis itu merupakan sudah dalam paket yang kami tawarkan, dan itu merupakan satu bundle dengan visa untuk bis tersebut. Jadi bagi jamaah yang ingin naik kereta itu ada biaya tambahan. Jadi untuk naik kereta Tidak bisa juga nambah biaya dong. seperti itu. Berapa Ada Ustadz biaya tambahan? Tambahannya kemarin sama Ibu Rita sudah diinformasikan, mungkin nanti bisa WA langsung ke Ibu Rita untuk tambahan biaya tersebut. Karena begini Ustadz, karena mengingat artinya kami ini sudah dibilang sepuh gitu ya. Iya. Artinya kalau kita bisa, artinya walaupun nambah dengan fasilitas kereta api kan artinya kan lebih cepat untuk di perjalanannya itu. Jadi menghemat tenaga, menghemat hati dan menghemat pikiran kita supaya cepat dari Madinah ke Mekahnya itu supaya cepat sampai gitu kan, artinya melaksanakan kewajiban umroh itu kan kita lebih semangat, tenaga kita lebih masih fresh gitu loh. Ya baik, Pak Pur, terkait ya itu jika misalkan Bapak ingin naik kereta, mungkin silahkan hubungi ke Ibu Rita, dan memang perjalanannya dengan kereta itu sekitar 2 jam ya perjalanannya, karena kecepatan keretanya juga sangat kencang sekali, 300 km bahkan
kecepatan tertingginya 300-an kilometer per jam. Dan mungkin teknis terkait niat kemarin juga sudah disampaikan oleh dipertanyakan ketika Ustadz Nadib menyampaikan manasik umroh. Insya Allah besok manasik umroh lanjutan dari Ustadz Nadib bahwa niat ketika bagi orang jamaah yang naik kereta ya ketika kereta tersebut bergerak langsung melafalkan ihlal ihramnya labbaik Allahumma umratan, atau bagi yang membadalkan umrohnya labbaik Allahumma umratan an fulan atau an fulana. Seperti itu. Jadi silahkan bagi yang naik kereta, nanti kami cek juga di websitenya kereta tersebut apakah masih harganya sama atau sudah ada kenaikan. Karena Masya Allah dilihat memang sudah beberapa gerbong itu sudah full. Singgutnya gede. 5 juta. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nabil, silakan. Ya, ini ada yang raise hand ya, Bu Yanti sepertinya. Silakan. Hand itu raise hand. Ini ada yang raise hand. Mengangkat tangan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Awan, kalau saya tadi ketinggalan karena kebetulan ada tamu. Ini yang mau saya tanyakan, yang pertama itu kan perlu radio FM untuk kajian nanti ya. Nah, itu bisa nggak pesan sama panitia? Itu pertama ya. Karena saya khawatir kalau saya beli sendiri nanti nggak connect atau nggak apa gitu. Nah, yang kedua, apakah ada batasan bagasi? Maaf kalau tadi udah dijelaskan saya nggak dengar ya. Apakah ada batasan bagasi berangkat dan pulang? Terus kalau ukuran kopernya juga apakah ada batasan termasuk sarung yang diperoleh dari panitia gitu. Terus yang ketiga, kalau yang kelompok kedua itu kan Jakarta Jeddah baru Jeddah Madinah ya. Nah, Jeddah Madinah itu naik apa ya? Tadi mungkin saya kelewat. Udah itu aja sih. Syukron Ustaz. Ya, Puan. Tadi terkait bagasi ya, koper. Ya, Nabil. Radio. Terkait radio itu memang biasanya ada beberapa merek handphone ya, handphone tipe-tipe tertentu itu sudah include ada radio FM-nya. Jadi tidak bisa diinstal ini radio FM ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya opsinya ya bisa beli. Itu insya Allah untuk frekuensinya biasanya FM itu standar, jadi frekuensinya dari sekian megahertz sampai sekian megahertz. Jadi beli pun juga insya Allah selama itu kita coba tes itu bisa terima radio yang lain, maka radio frekuensi yang kami gunakan juga akan sama di frekuensi tersebut. Nanti akan kami setting. Nanti ketika di Mekah akan coba dilihat frekuensi mana yang kosong, jadi kita akan gunakan di frekuensi tersebut ya untuk radio FM-nya. Itu. Kemudian yang terkait koper ya, koper itu kami menyiapkan sarung koper itu hanya untuk yang 24 inch. Sedangkan nanti jika ada yang bawa koper lebih besar atau lebih kecil dari itu ya kemungkinan tidak sesuai nantinya. Dan terkait bagasinya, bagasi ya maksimal biasanya Saudi itu yang masuk ke bagasi sekitar 23 kg, sedangkan yang masuk kabin itu 7 kg, jadi totalnya 30 kg. Dan bagasi ini selama kami melakukan perjalanan umroh ya dari beberapa kali ya melaksanakan perjalanan umroh ya dengan Saudi ya, untuk bagasi tersebut terkadang tidak dicek satu persatu, jadi kolektif langsung dimasukin saja gitu, nggak pernah diperhatikan beratnya berapa. Tapi khawatirnya nanti terkadang juga diantrikan satu-satu jamaahnya, nanti bagasinya periksa satu, ya itu angin apa istilahnya ya semaunya mereka saja di sana petugas counter check in Saudinya. Jadi secara aturannya 30 kg ya untuk bagasi itu, kabinnya 7 kg dan yang masuk ke bagasinya sekitar 23 kg. Kemudian yang berikutnya tadi itu, apa ya? Apa namanya? Dari Jeddah ke Mekah naik apa? Oh ya. Dari Jeddah ke Mekah. Madinah, afwan. Dari Jeddah ke Madinah, dari Jeddah ke Madinah itu
semua karena kita sampai ke Madinah itu jam 00 ya, yang penerbangan grup 2, grup 3 dan grup 4, 5 itu jam 00.30-an ya. Pokoknya jam sekitar jam 1-an lah, jam 1 baru nyampe Jeddah. Nah, dari Jeddah itu akan naik bis menuju ke Madinah. Itu perjalanan sekitar 5 jam dan nanti akan sholat subuh di peristirahatan insya Allah, dan sahurnya juga akan dilaksanakan di peristirahatan sahurnya. Jadi sholat subuh dan sahur di peristirahatan insya Allah akan kami siapkan. Jadi tidak ada opsi naik kereta ya dari Jeddah ke Madinahnya, karena kalau tidak salah jam tersebut tidak ada kereta yang. Dan ini juga karena grupnya cuma 40 jamaah ya, 43 ya, 43. Jadi tidak ada opsi naik kereta. Jadi naik keretanya hanya dari Madinah ke Mekah insya Allah. Mungkin itu saja, Bu. Ibu siapa? Bu Yanti, gimana Bu Bu Yanti ya. Terima kasih. Gimana Bu Yanti, sudah jelas? Sudah. Bu Yanti gimana? Jadi mungkin kalau dari kami tidak menyediakan itu apa namanya radio FM gitu ya, biar nanti nggak apa-apa jamaah beli saja nanti insya Allah selama ada FM-nya bisa. Insya Allah nanti mungkin linknya akan kami sampaikan lah di Tokped atau di mana ya yang kira-kira cocok. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada Pak Ali Busro, silahkan. Mau ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami ada beberapa yang perlu kami tanyakan ya. Yang pertama, untuk yang 1 bulan ini ada perubahan atau enggak jadwalnya. Terus yang kedua, ini tadi kan membicarakan tentang grup ya, Ustaz ya. Apa untuk yang 1 bulan itu ada grup WhatsApp-nya atau gimana? Saya belum paham tentang ini. Terus yang ketiga, kami itu kan 1 bulan, Ustaz ya. Sebaiknya untuk komunikasi itu kami beli di Indonesia atau di Arab sana, Ustaz, untuk apa itu paketnya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bagi yang jamaah yang 1 bulan ya, Ramadan yang akan berangkat tanggal 26 sampai 25 ya. Pulangnya sama kalau nggak salah, sama yang iktikaf grup 1 dan grup 2 itu pulangnya sama, 1 pesawat nanti pulangnya. Insya Allah sampai saat ini belum ada informasi perubahan daripada pihak, karena yang ke Jeddah ini tidak rentan sebagaimana yang ke Madinah. Yang ke Jeddah insya Allah penerbangannya banyak, jadi tidak ada perubahan insya Allah. Ya, tidak ada perubahan insya Allah. Jadi masih on schedule. Kemudian yang berikutnya WA group insya Allah nanti akan dibentuk WA grupnya, karena jamaahnya memang hanya 3 pasangnya suami istri. Jamaahnya ini spesial grup ini. Jadi nanti Bu Rita insya Allah akan membuat grup WhatsApp-nya, insya Allah Bu Rita. Dan nanti yang akan dampingi selama di sana ya Ustadz Mabrur juga udah ada di grup Itikaf, Ustadz Mabrur. Jadi udah ada beliau di sana. Dan dari Jeddah ke Madinah sudah kita siapkan juga, tiket kereta cepatnya sudah kita isut ya insya Allah. Di Madinahnya juga hotelnya dekat, insya Allah di Al-Saha sekitar 100 meteran mungkin ya. Kemudian tadi apa lagi? Paket ini komunikasi. Oh, paket data ya, paket data insya Allah sebaiknya mungkin kita beli paket data yang disiapkan oleh operator masing-masing, yang bapak-bapak, ibu-ibu punya nomor handphone ya, operatornya masing-masing lah. Kita beli paket data dari baik Telkomsel yang XL,
XL atau yang Indosat atau yang Tri atau yang Pren ya, Pren ada ya, Pren ya. Nah, itu ada, nanti caranya kami akan informasikan caranya bagaimana insya Allah untuk mengaktifkan paket datanya. Yang penting pulsanya ada, diaktifkan paket datanya setelah pulsanya disiapkan terlebih dahulu. Dan ada biasanya paket yang untuk haji Pak, untuk haji itu ada 40 hari kan biasanya haji Indonesia itu. Jadi yang full Ramadan bisa beli paket data yang untuk hajian yang 40 harian. Insya Allah. Sedangkan yang iktikaf bisa beli paket data yang 30 hari mungkin. Nanti yang iktikaf itu bisa beli paket data yang 30 hari. Dan cara aktifinya nanti insya Allah akan kami informasikan bagaimana. Yang penting paket datanya ada baru bisa kita beli, aktifkan. Pak Ali sudah jelas atau ada lagi? Gimana Pak Ali? Sudah menjawab? Dari Pak Ali gimana? Apakah tadi sudah menjawab pertanyaannya? Sepertinya sudah ya sini. Tidak ada respon gimana? Tadi ada yang resen siapa? Pak Faisal ya? Iya kalau nggak salah tadi Pak Faisal. Mau tanya langsung silakan. Mana Ustaz? Bukan Faisal sih tapi. Oh, Pak Dedi. Oh silakan Pak Dedi. Afwan. Kalau Pak Faisal tadi belum, Ana izin duluan ya Ustaz ya. Apa tahu? Ustaz, Ana insya Allah masuk grup 2, tadi kelompok 2. Kalau boleh dijelaskan sedikit kaitan dengan sahur berbuka seperti apa ya pada saat kita di Madinah maupun di Mekah pada saat iktikaf gitu. Apakah sendiri-sendiri atau dikoordinir atau seperti apa gitu Ustaz? Silakan. Baik. Terkait buka dan sahur yang grup 1 dan grup 2 dan grup 3 itu karena ke Madinah terlebih dahulu. Jadi insya Allah buka dan sahurnya yang di Madinah itu disiapkan di hotel. Jadi sudah termasuk buka dan sahur. Kemudian ketika masuk ke Mekah, ketika transit itu juga kami siapkan buka sahur di hotel insya Allah. Jadi semuanya jamaah yang masuk ke Mekah yang tanggal 8 ataupun tanggal 9 itu sampai tanggal 11 itu akan kami siapkan buka dan sahurnya di hotel. Nah, ketika malam-malam iktikaf kita insya Allah seperti biasa kita akan membentuk tim buka dan sahur. Mungkin nanti ada dari Mutawif kita ada 5 orang juga, 5 orang, kemudian ada Ustadz juga ada 5, kemudian ada ini Ahnabil juga nanti insya Allah, dan mungkin yang lain-lainnya yang masih muda-muda akan bantu terkait untuk mempersiapkan buka dan sahur kita. Dan biayanya untuk buka dan sahur ini, biayanya biasanya kita akan mengumpulkan dari infaknya jamaah. Infaknya Bapak Ibu yang mau berinfak di haram di Ramadan 10 hari terakhir silahkan. Bahkan tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya itu ada jamaah kita muhsinin yang membooking untuk infak di malam 27 Ramadan. Ada yang booking infak buka dan sahur di tanggal 29 Ramadan. Mungkin mereka berharap bahwa ketika mereka infak di malam-malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Masya Allah infaknya berlipat ganda, pahalanya sangat banyak sekali. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk ketika malam-malam iktikaf kita akan insya Allah mengumpulkan dana daripada para muhsinin. Bahkan tahun lalu juga ada muhsinin yang tidak ikut dengan kita beriktikaf di haram, tapi mereka di Indonesia menyumbangkan infaknya untuk buka dan sahur jamaah yang iktikaf di haram. Alhamdulillah. Dan ketika ketika kita setelah Idul Fitri, karena ini terkait dengan kenaikan hotel ini, Masya Allah, kenaikan biaya hotel ini saat ini, yang dahulu kami itu yang Ramadan tahun lalu itu kami patokan menghitung Ramadan tahun lalu.
Ramadan tahun lalu itu hotel-hotel di Madinah ataupun di Mekah itu harganya sekitar 400 real itu satu kamar. Namun saat ini Masya Allah, qadarullah wa masyafa'al, harganya naiknya hampir 2 kali lipatnya, bahkan lebih. Jadi saat ini hotel itu jika ada penawaran hotel yang sesuai dengan dalil kita, mau tidak mau ya harus kita ambil. Saat ini kami juga ditawarin ya Masya Allah 2 kali lipatnya dari harga Ramadan tahun lalu. Jadi kami akan seminimal mungkin terkait mungkin makan nanti di Makkah ketika setelah Idul Fitri, kami tidak akan menyiapkan makan karena Masya Allah harga hotel saat ini itu bikin pihak yang punya travel itu pening semua kepala karena ya Allah harganya udah di luar kewajaran. Mungkin situ saja yang bisa disampaikan terkait pertanyaan dari Pak Dedi. Pak Dedi gimana? Sudah jelas? Apaan? Barakallahu fikum. Wayakum. Mungkin sambil menjawab pertanyaan yang di chat ya, Pak Abdul. Silakan. Ini ada mungkin tadi ada Ibu Yanti grup 1 itu berangkat tanggal 4 apa 5, jadinya tanggal 5 ya, Pak Abdul. Untuk ya, betul. Jadi yang tanggal 4 tadinya itu karena sebagaimana tadi sudah kami jelaskan bahwa yang grup 1 itu yang seharusnya sesuai kode bookingan kita itu tanggal 4 sampai 25 April qadarullah. Jadi ada perubahan sepihak dari pihak Saudi Jeddah, bahkan dari pihak Ayu Berga sebagai solo agentnya penjualan tiket umroh di Indonesia, dan juga pihak tiketing mereka tidak bisa mengeluarkan surat karena yang merubah itu adalah Saudia langsung Saudia pusat dari Jeddahnya yang merubah. Dan sudah kami sampaikan juga bahwa di tanggal 4 memang tidak ada di sistemnya Saudi sendiri di online itu tidak ada penerbangan dari Jakarta langsung ke Madinah secara direct. Jadi semuanya harus transit ke Jeddah dan sampai-sampainya semuanya sama tanggal 5. Jadi kita akan terbang yang sedianya tanggal 4 April menjadi tanggal 5 April jam 7 lewat 50 menit. Jam 7 lewat 50 menit. Nanti insya Allah akan diinformasikan dan insya Allah yang grup pertama ini akan segera diisut tiketnya. Karena sudah komplit dan kami tinggal isut tiket, kemudian proses visa, ya asuransinya sudah kami laksanakan juga asuransi perjalanannya karena kewajiban travel harus mengasuransikan seluruh jamaah untuk perjalanan umrohnya. Jadi masuk ke sistem Siskopatuh dan alhamdulillah tinggal tiket dan visanya. Visa insya Allah mungkin setelah tiketnya diisut kami akan proses untuk visanya. Mungkin gitu ya Bu Yanti tadi. Kemudian ini dari Pak Ahmad, apa ini maksudnya untuk yang full iktikaf bagaimana Ustaz? Bagaimana sih yang mungkin ada Pak? Oh iya, Pur Ramadan mungkin. Pur Ramadan mungkin tadi sebagaimana yang disampaikan yang dipertanyakan oleh Pak Busro tadi, Ali Busro ya. Insya Allah yang Pur Ramadan terkait grup WhatsApp-nya akan segera dibentuk dan secara teknis kesiapan juga insya Allah sudah siap dan belum sampai saat ini untuk tiketnya yang ke Jeddah tidak ada informasi ada perubahan yang ke Jeddah semuanya karena penerbangan selain yang grup pertama itu semuanya ke Jeddah. Grup pertama saja yang ke Madinah, penerbangan ke Madinah. Mungkin begitu ya Pak Ahmad. Ini yang bertanya. Selanjutnya ini dari Pak Jati Kalingga ya. Ini radio FM portable untuk apa? Nanti untuk kajian ya Pak Abdul? Ya, betul. Jadi radio FM portable itu nantinya digunakan yang pertama untuk kajian. Ketika kita iktikaf di haram itu insya Allah kami sudah mengagendakan dan bikin silabus terkait kajian di haram. Yang tadi kami sampaikan juga jam ba'da subuh 30 menit, jadi waktunya sebentar saja, 30 menit, kemudian ba'da duhur 30 menit, dan ba'da asar ketika kita menunggu untuk buka puasa kita akan laksanakan 1 jam. Dan itu digunakan, ustadznya nanti akan menggunakan transmitter FM, dan jamaah semuanya mendengarkan di tempat duduknya masing-masing, jadi tidak ngumpul, karena dilarang ngumpul di Masjidil Haram, khawatirnya nanti kalau kita ngumpul-ngumpul, malah di ini sama askar sama tentara-tentara di sana yang jaga.
Jadi kita nanti akan menggunakan frekuensi. Kemudian juga radio FM tersebut akan berguna ketika nanti umrah. Kita melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pakai radio FM, jadi bisa mendengarkan, mungkin nanti akan ini kan sama pembimbing yang akan menyampaikan, misalkan ketika di Hajar Aswad atau ketika kumpul atau apa, nanti akan diinstruksikan lewat atau dikir-dikirnya mungkin bisa didengar bagi jamaah yang misalkan agak belum hafal doanya ketika misalkan di Safa dan Marwah, Allahu Akbar itu doa-doa dikirnya, nanti bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh pembimbing, apa yang dibaca oleh pembimbing. Jadi itu akan bermanfaat radio FM-nya. Jadi ketika kita melaksanakan umroh dan juga ketika kita akan kajian. Earphone-nya, apa nih? Ada yang nanya sekalian aja. Nabil? Ya, earphone itu silahkan bawa earphone-nya, dan biasa di Saudi itu disiapkan earphone, khawatir tidak cocok ya, earphone yang dibagi-bagi oleh pihak Saudi. Jadi kita ketika naik Saudi itu akan dibagikan earphone. Satu-satu, masing-masing jamaah akan dapat satu earphone dari Saudi Airlines. Tapi khawatir tidak cocok misalkan dengan ininya, ya silahkan bawa earphone masing-masing. Ya, earphone-nya bawa masing-masing. Insya Allah biasanya beli HP ada earphone-nya. Atau sekarang earphone mungkin murah ya. Murah-murah insya Allah. Jadi mungkin begitu ya tadi dari Pak Jati sama terkait earphone itu tadi dari Ibu Yanti. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari ini mungkin namanya nggak jelas nih, Oppo. Di sini jarak hotel Madinah ke Masjid Nabawi kira-kira berapa kilo, Ustaz? Demikian juga dengan hotel Mekah ke Haram. Baik, terkait jarak hotel yang saat ini kita sudah dapatkan ya, untuk jarak hotel di Madinah itu tidak sampai kiloan, itu mungkin hanya 200-300 meter atau paling jauh ya 200 meter, 300 meter seperti itu. Dan tidak sampai kiloan, insya Allah masih masih nyambung, bahkan yang di Gaumamah itu masih ya itu ada peluasan taman-taman Masjid Nabawi. Dan yang ini juga di masih ring yang dekat dengan Masjid Nabawi insya Allah. Kemudian yang di Mekah itu, jika Bapak dan Ibu pernah umroh dan kita berada menghadap ke Zamzam Tower dari Masjidil Haram, itu Zamzam Tower, kemudian sebelahnya ada Hotel Hilton, maka di situ ada lorong ke belakang, kemudian ketemu nanti ada tanah kosong itu agak luas, itu juga ada berapa ratus meter itu tanah kosongnya ya. Ke hotel kita sekitar 500 meter mungkin dari haram, pelataran haramnya. Jadi di belakang tanah kosong, dekat tanah kosong yang di situ banyak burung merpati, di Ibrahim Al-Khalil itu di Jalan Al-Hijrah namanya. Hotel kita yang untuk i'tikaf. Kecuali mungkin hotel transit. Hotel transitnya karena di Badar Al-Masa, insya Allah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini yang sudah pernah umroh dan tinggal di Badar Al-Masa, ya jaraknya seperti itu, sekitar 850-an lebih lah. Qadarullah, memang saat ini itu hotel, jika ada yang menawarkan sesuai dengan tanggal yang kita inginkan, maka harus segera diambil. Kalau saat ini nggak bisa kita milih-milih hotel, karena harganya hampir setiap hari itu naik terus, kemudian juga tanggalnya kadang ada misalkan yang cocok harganya, tanggalnya nggak ada, tanggalnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saat ini memang agak sulit jika dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Gen begitu ya dari ini yang menggunakan HP Oppo. Selanjutnya di sini mohon di-share presentasinya, nanti insya Allah di-share ya di grup ya, Pak Abdul. Nanti ya presentasi tadi PPT yang disampaikan pada malam. Oh iya, insya Allah. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Badruz Zaman. Nanti minta info soal e-laundry di Madinah dan Mekah, gimana Pak Abdul? Silakan. Ya, mungkin kalau di Madinah kita kan tinggal hanya 3 hari ya. Yang grup pertama ini Pak Badru, ini grup pertama ya, di Madinahnya 3 hari.
mungkin kita bisa laundry-nya nanti ketika sampai di Mekah, mungkin setelah umroh, bisa minta bantuan ke mutawif yang dampingi Bapak dan Ibu, dan di sekitar hotel itu ada tahun sebelumnya juga, tahun 2019 ya, 2019 kita juga pada laundry ada di sekitar haram, sekitar hotel, di sekitar hotel, insya Allah dekat. Nanti minta tolong saja ke Mutawib Pak Badru, insya Allah akan dibantu. Mungkin begitu ya Pak Badru. Oke, selanjutnya di sini dari Pak Herman ya sepertinya. Ini bisa di-share foto sarung kopernya. Kotak apa, sebentar kita perlihatkan sarung kopernya seperti apa. Warnanya orange biar ngejreng gitu, biar kelihatan, jadi warnanya orange. Terus ada logo yang di belakang ini Nabil itu, di belakangnya seperti itu tuh, apa logo BHS. itu. Sebentar, BHS ya, nanti kami perlihatkan sarung kopernya. Sarung kopernya seperti ini. Sarung kopernya. Jadi nanti ini bagian atasnya seperti ini ya. Mana? Nah, jadi sarung kopernya ini untuk kelihatan nggak? Ya mungkin blurnya bisa dimatikan kali ya. Supaya nggak blur. Ya, jadi sarung koper seperti inilah. Sarung koper. Jadi ini apa? Meral sarung kopernya. Ya, mungkin begitu ya Pak, dari Pak Herman kurang lebih untuk sarung kopernya. Oke, selanjutnya ini dari siapa lagi ya? Oh, ini dari Pak Irwin Bahar Rashid. Ini Ustadz, apakah untuk masuk ke Raudhah nanti dikoordinir gimana Pak Abdul? Iya. Untuk masuk ke Raudhah memang saat ini harus menggunakan tasreh. Jadi ada izin dari muassasah. Jadi izinnya itu dari PISA. Jadi yang mengeluarkan PISA tersebut akan mengeluarkan tasreh untuk masuk ke Raudhah sesuai dengan jadwal yang kita ajukan. Jadi mudah-mudahan dengan kita request apply PISA dari sekarang jauh-jauh hari, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkan tasreh Raudhahnya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkan tasreh Raudhahnya jika kita apply PISA-nya dari sekarang. Jadi kami harapkan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang paspornya belum selesai, mungkin untuk segera prosesnya dipercepat agar memudahkan kami untuk proses untuk tiketnya segera diisut, kemudian visanya segera di-apply, terus asuransinya segera kita ajukan juga asuransinya. Jadi psikopatuhnya juga bisa segera kita proses juga. Jadi mohon yang belum paspornya selesai segera diproses dari sekarang agar mempermudah urusan kita semua. Insya Allah. Ya, mungkin begitu ya untuk Pak Irwin. Ini sekaligus ada yang senada juga pertanyaannya dari Ibu Novi. Jadi bagi akhwat, apakah harus dengan aplikasi untuk masuk Raudhah, dan juga tadi apakah sendiri atau harus bersama-sama dikoordinir? Ya, jadi ke Raudhah itu yang dari tasreh dari muassasah itu, jadi kita akan sama-sama masuk ke Raudhah itu. Jadi satu tasreh itu ada mungkin ikhwannya sekian orang, tergantung grupnya, misalkan grup yang 45. Jadi ikhwannya ada berapa, akhwatnya berapa, nanti tasrehnya ada 2, untuk ikhwan dan untuk akhwat. Nanti akhwatnya akan didampingi oleh mutawifah, nanti ada mutawifahnya yang akan dampingi masuk ke Raudhah, sedangkan ikhwannya mungkin nanti dengan ustadz dan mutawifnya akan mendampingi ke Raudhah, dan memang harus antri. Yang antri bisa antri ya yang ada tasrehnya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin ke Raudhahnya tidak hanya sekali, misalkan bisa menginstal aplikasi Nusuk. Nanti aplikasi Nusuk diinstal dan itu bisa apply kitanya. Masing-masing bapak-bapak bisa apply untuk aplikasi Nusuk untuk masuk ke Raudhah. Jadi bisa apply masing-masing, dan misalkan nggak harus, misalkan tasreh dapat
Yang pasal pertama, yang kedua ingin masuk lagi ke Raudah, ya berarti harus apply dari aplikasi nusuk oleh masing-masing jamaah. Ya, masing-masing jamaah. Dan syaratnya memang harus ada visa. Visanya sudah keluar baru bisa kita aplikasi nusuknya bisa apply untuk masuk ke Raudahnya. Jadi seperti itu. Jadi ini visa ini memang urgent sekali makanya kami tekankan bagi yang paspornya belum selesai segera diselesaikan. Mungkin begitu ya dari untuk Bu Novi, jadi bisa lewat aplikasi, tapi tadi terkait visanya perlu disegerakan. Selanjutnya di sini dari Pak Irwin juga ya. Kalau radio FM-nya di-download via Play Store, apakah bisa digunakan? Bisa ya. Jadi selama HP-nya memang bisa digunakan untuk radio FM. Radio FM yang di Play Store itu biasanya FM yang online itu. Jadi bukan aplikasi radio receiver dia. Jadi yang dari yang dari application store itu bukan receiver radio FM-nya, tapi itu merupakan aplikasi radio yang ada misalkan di seluruh dunia, yang aplikasinya lewat online, ya bisa didengarkan lewat radio yang ada dari Play Store. Sedangkan yang kita maksudkan radio FM itu adalah radio FM yang bisa menerima, yang dia berfungsi sebagai receiver. Jadi tanpa internet pun juga dia fungsinya radio. Sebagaimana radio ini biasanya radio yang ada yang kita kenal seperti itu. Jadi ya, jadi berbeda ya, bukan yang aplikasi itu. Bukan aplikasi. Ya. Ini begitu Pak Irwin Bahar. Dulu lah. Selanjutnya di sini sama dari Pak Irwin Bahar juga. Ini vaksin meningitis, apakah masih perlu dilakukan? Baik, terkait vaksin meningitis saat ini sudah tidak diwajibkan sebagai syarat untuk umroh, kecuali untuk jamaah haji masih diwajibkan vaksin meningitis, tapi untuk jamaah umroh tidak diwajibkan untuk vaksin meningitis. Jika misalkan jamaah masih ada bukunya berlaku dari vaksin meningitisnya, nggak masalah dilampirkan di paspornya atau nanti dibawa ya. Mungkin begitu ya untuk Pak Irwin Bahar. Selanjutnya ini yang menggunakan Galaxy A72 sini bertanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diulang lagi tentang kepastian rute penerbangan khusus grup 1, jazakallah khairan. Baik, yang grup 1 ini kami udah melakukan insert name dan terjadi perubahan jadwal. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari luar Jakarta, dari daerah mungkin dari yang ada Pak dari Bali ya, dari Pak Hairul Yakin dan istrinya dari Bali atau yang lainnya mungkin. Jadi rute penerbangannya itu berangkat tanggal 5 jam 7.50, jam 7 pagi berangkat tanggal 5. Jadi 7 pagi berangkatnya, terbangnya, dan harus kumpul di Bandara Soekarno-Hatta itu untuk penerbangan internasional itu 4 jam sebelum keberangkatan sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kita juga karena akan melaksanakan manasik, maka diharapkan jamaah itu udah kumpul jam 2 ya. Jam 2 sudah kumpul, jam 2 dini hari sudah kumpul. Kita akan makan sahur di Bandara Soekarno-Hatta. Makan sahurnya di hotel, di tempat manasik di Anara, Hotel Anara ya, insya Allah. Jadi diharapkan jamaah mungkin yang dari luar kota ya mungkin sebaiknya nginap di sekitar bandara ya, nginap di sekitar bandara. Kemudian kita akan terbang tanggal 5 April jam 7.50. Nanti insya Allah tiketnya akan di-share di grup yang pertama. Grup pertama akan di-share nanti tiketnya setelah kita isut insya Allah. Mungkin begitu ya untuk pengulangan untuk grup 1. Kemudian selanjutnya dari Pak Siswono ya sepertinya. Untuk perubahan hotel transit ke hotel Tikaf, berarti ada pemindahan koper dan lain-lainnya Ustadz. Padahal Pak Abdul Haq. Nah, nanti ketika dari hotel transit yang dari Badar Al-Masa atau dari Matir Jiwar itu nanti akan ada pemindahan koper, dan pemindahan koper itu nanti akan dikolektif dan akan dilaksanakan oleh tim mutawib insya Allah yang akan melaksanakan itu.
nanti. Jadi pindahnya mungkin nggak satu-satu, jadi semuanya akan dibawa oleh mungkin porter, nanti akan menyiapkan trolinya yang besar untuk membawa ke hotel di Muhajirin atau di ya, hotel yang satunya, insya Allah. Jadi nggak jamaahnya ya, jamaahnya mungkin nanti yang kira-kira ada barang-barang berharga atau yang perlu ditenteng ya silakan bawa, tapi kopernya nanti akan tim-tim mutoibnya yang akan memindahkan koper tersebut. Oke, mungkin begitu ya benar untuk Pak Siswono, jadi nanti akan ada timnya yang membantu. Selanjutnya ini dari Bu Sri Kustanti. Apakah di kamar ada pemanas untuk membuat air teh? Kalau nggak ada, jadi kita bawa dari Indo. Gimana Pak? Ya. Di Pemanas air itu tidak semua hotel, kadang ada, kadang tidak ada, dan kita anggap saja tidak ada ya, tidak ada pemanas air. Jadi mungkin kalau mau bawa dari Indonesia silahkan, tapi itu akan memakan space di kopernya, nanti kopernya akan dimakan space-nya, atau kita beli nanti di sana patungan misalkan dengan teman sekamarnya, atau misalkan sekamar dengan yang lainnya ya silakan patungan, atau misalkan ada beberapa orang patungan untuk beli pemanas air ya, seperti sebelumnya juga ya ada jamaah ya itu beli pemanas air digunakan di tempat iktikaf. Ibu-ibu yang bisa masak air, kalau bapak-bapak nggak bisa karena colokannya nggak ketemu. Ada juga colokannya di tempat iktikaf ikhwan, cuman kadang suka ada yang meriksa petugas Masjidil Haram, tapi yang akhwat itu nggak ada yang meriksa karena mungkin akhwat semua di situ. Petugasnya malu. Malu sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bisa manasin air di Masjidil Haram. Nah, nanti juga mudah-mudahan dimudahkan. Jadi kita juga punya peralatan termos dulu itu, bagi kita punya teko-teko ya. Teko untuk bikin teh manis, untuk bikin kopi. Mudah-mudahan masih berfungsi, itu ada di Mekah sekarang posisinya. Mudah-mudahan nanti bisa kita gunakan kembali nanti ketika iktikaf. Dan biasanya ketika buka itu sangat ini sekali tuh, kangen dengan teh gitu, tehnya, kopinya, seperti itu, insya Allah. Mungkin demikian ya untuk Bu Sri Kustanti. Selanjutnya ini dari Bapak Maulana Yusuf. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, saya masuk grup 4, keberangkatan tanggal 9 April. Mesti tiba pukul berapa di Terminal 3 CGK? Apakah ada manasik pukul berapa? Dan juga mohon info gambaran bagaimana teknis saat iktikaf di Masjidil Haram, detail sehari-harinya. Syukron barakallahu fikum. Fadhal, Alhamdulillah. Baik, jadi yang tanggal selain grup yang pertama, yang grup pertama ini ke Madinah, jadi langsung ke Madinah, terbangnya pagi-pagi jam 7.50 pagi. Sedangkan grup-grup lainnya itu terbang jam 19.05 semua. Baik grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, semuanya jam 19.05. Manasiknya di jam yang sama. Manasiknya jamaah sudah kumpul jam 12.00 siang. Jam 12.00 sudah siang berada di Hotel Anara. Nanti kita sholat duhur dan asar di Hotel Anara. Kemudian kita akan laksanakan manasik umroh. Kemudian mungkin teknis keberangkatan. Setelah itu baru jamaah udah menjelang counter check-in Saudianya sudah dibuka, maka kita akan menuju counter check-in Saudia. Setelah itu dibagikan boarding pass masing-masing, karena sekarang boarding pass tidak bisa dibagikan sebelum jamaah terlihat di counter check-in. Jadi di counter check-in baru dibagikan oleh pihak Saudia. Nanti setelah itu baru kita akan menuju ke ruang tunggu, proses imigrasi menuju ke tempat ruang tunggu. Nah, ini terkait power bank nih, mungkin kami ingatkan biar ingat terus. Terkait power bank, diharapkan jamaah power bank tersebut tidak boleh diletakkan di koper yang masuk bagasi. Haram. Jadi haram hukumnya meletakkan power bank di koper bagasi. Jadi power bank itu dibawa ke tas cabin, ke koper yang masuk ke cabin, atau tas cabin, tas tenteng yang akan masuk ke cabin bersama kita, itu power bank. Karena jika power bank masuk ke tas bagasi,
itu akan memperlambat keberangkatan kita karena nanti akan dipanggil jamaahnya, suruh buka lagi kopernya, suruh dikeluarkan power bank-nya. Seperti itu akan memperlambat pergerak istilahnya schedule yang kita ini. Jadi bagi jamaah, tolong power bank tidak diletakkan di koper yang masuk bagasi. Jadi power bank tersebut masuk ke tas tenteng, tas yang masuk yang kita pakai, yang kita bawa masuk ke kabin pesawat. Itu untuk power bank. Dua-duanya, ya bawa dua-duanya dibawa ke atas. Bawa 3, bawa 4 ya, semuanya dibawa ke atas ya, ke pesawat, ke kabin pesawat. Kemudian tadi terkait teknis terkait iktikaf. Iktikaf nanti, jadi seperti biasanya yang full iktikaf, yang tidak pulang pergi, yang tidak pulang balik ke hotel, maka dia mandinya bisa di haram atau mandi bisa di hotel juga. Mandi bisa di hotel dan waktunya biasanya, jadi kita sudah balik ke hotel itu setelah mungkin nanti kajian. Setelah kajian ya kita sholat suruk ya, sholat duha. Setelah sholat duha mungkin yang mau mandi ke hotel, pulang ke hotel. Setelah itu mandi atau mau istirahat dulu, tidur dulu baru pulang hotel. Mau mandinya di hotel jam 9, jam 10. Ya, jam 9, jam 10. Misalkan tidur setelah suruk baru tidur, setelah duha baru tidur sampai jam 10, baru mandi. Setelah mandi baru siap-siap sholat duhur. Sholat duhur ada kajian nanti pada duhur 30 menit. Setelah kajian tidur kembali, bangun lagi setelah menjelang asar. Menjelang asar baru kita siap-siap wudhu segala macam, ke toilet mungkin. Habis itu sholat asar. Setelah sholat asar biasanya kita akan kajian sambil menunggu berbuka ya, waktu berbuka. Dan waktu berbuka di sana itu sekitar jam 7 malam, jam 19. Biasanya waktu berbuka itu sekitar kira-kira jam 19 lebih lah, 19 atau jam 16 jam 19 kurang lah, atau jam 19 lebih. Dan sholat isya-nya, jadi setelah buka kita nanti sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru kita menunggu isya. Dari maghrib ke isya itu biasanya jaraknya sekitar 2 jam. Jadi jam 7 sampai jam 9. Nanti jam 9 malam baru kita mulai sholat isya. Habis sholat isya baru kita taraweh. Tarawehnya apakah 10 rakaat apa 20 rakaat? Wallahu a'lam. Ramadan lalu 10 rakaat tarawehnya. Tapi Ramadan ini udah mulai normal kan. Wallahu a'lam apakah balik lagi ke 20 rakaat atau tetap 10 rakaat. Jadi itu tergantung nanti keputusan dari haram apakah 10 rakaat atau 20 rakaat tarawihnya. Kemudian nanti kita mungkin makannya di sela-sela antara maghrib dengan taraweh, maghrib dengan isya makannya, atau nanti setelah taraweh baru kita makan nasinya ya, makan nasi. Kemudian kita menunggu dari taraweh ya, menunggu nanti ada qiyamul lail menjelang jam 1-an. Jam 1-an itu ada qiyamul lail biasanya 13 rakaat ya, sama witir 13 rakaat. Jadi qiyamul lail sampai menjelang jam 3 lah. Menjelang jam 3 baru kita sahur. Setelah sahur kita salat subuh, nunggu subuh, mungkin ke toilet lagi. Habis itu salat subuh. Habis salat subuh kita ada kajian 30 menit. Sampai suruk. Setelah suruk kita istirahat tidur. Jadi tidurnya ba'da suruk sampai ke duhur. Duhur ada kajian sebentar 30 menit, habis itu tidur lagi kita sampai menjelang asar. Itu bagi yang mungkin yang iktikaf ya. Nah, bagi yang pulang pergi, mungkin yang pulang pergi ke hotel, misalkan mereka baru ini setelah suruk baru pulang ke hotel, dan nanti ya kajiannya ya ini, kajian sebaiknya pada ikut kajian lah. Insya Allah ini waktunya kita manfaatkan untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita di haram. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa thalibul ilmi di haram. Mungkin begitu ya untuk Bapak Maulana Yusuf terkait rincian detail iktikaf dan juga keberangkatan. Oke, selanjutnya di sini dari sepertinya Bu Fitri ya, di haram ada colokan listrik enggak ya? Tadi disampaikan.
Ya, colokan listriknya sebetulnya ada, cuman kadang itu kan ngumpet di tiang yang biasanya di akhwat, mungkin ikhwan juga ada sebetulnya, cuman jarang yang menggunakan colokan listrik itu secara apa terlihat ini ya rame-rame gitu. Jadi ada, tapi itu biasanya ngumpet-ngumpet aja itu menggunakan colokan listrik tersebut karena biasa tidak diizinkan oleh pihak haram. Nanti terkait ini apa handphone ya, makanya power bank itu minimal membawa masing-masing membawa 2 dan nanti ketika habis yang satunya misalkan ada temennya atau siapa atau minta mutawib untuk cas power bank jika udah penuh nanti mungkin menjelang maghrib kita bisa pakai power bank yang satunya juga nanti dicas lagi di hotel, di cas power banknya di hotel. Nanti mungkin kita akan silahkan bapak-bapak yang mau bawa mungkin extension kabel ya untuk colokan karena mungkin di kamar itu ada beberapa orang perlu extension kabel yang ini untuk cas power bank ya silahkan dan insya Allah kami juga akan membawanya. Mungkin begitu ya untuk Bu Fitri terkait colokan listrik di haram. Selanjutnya ini sepertinya dari Bu Yulia Tetra, Ustadz, untuk perlengkapan yang disediakan pihak travel harus dijemput atau dikirim? Silakan, Pak Abdul. Baik, untuk perlengkapan yang akan diberikan oleh travel yang include di dalamnya yang tadi misalkan shawl, terus sarung koper atau tas tas untuk persiapan i'tikaf itu nanti akan dibagikan ketika kita manasik umroh di hotel karena sebagai biasanya ketika kita bagikan langsung misalkan jauh-jauh hari ke jamaah qadarullah ketika manasik kita tanyakan ada yang tertinggal, ada yang lupa dibawa. Jadi itu kadang mungkin dari ini travel pun juga kalau biasanya tidak selalu menyiapkan cadangan yang banyak ya khawatirnya. Jadi nanti akan kita bagikan ketika manasik di Hotel Anara insya Allah akan kita bagikan. Mungkin jadi nanti ketika manasik ya Bu Yulia. Selanjutnya ini dari Pak Herman seperti di sini Ustadz, Ana mau buat sarung koper sendiri karena koper 28 inch. Apa diizinkan menggunakan logo BHS? Jika diizinkan, di mana Ana bisa ambil logonya? Gimana Pak Abdul? Bawa koper yang besar ya, Masya Allah. Ini itu jika misalkan ini pernah kejadian juga yang koper besar itu karena mungkin bawaannya juga terlalu berat ya itu akan menjadi tanggung jawab jamaah sendiri ya kalau misalkan qadarullah kan ada ininya ada aturannya dari Saudi juga terkait koper itu boleh-boleh saja bawa koper yang besar tapi tanggung jawab nanti ketika misalkan qadarullah diperiksa masing-masing dan misalkan harus ada biaya ternyata berat kopernya melebihi kapasitas yang ditentukan oleh pihak pesawat ya nanti kelebihan bagasinya tersebut menjadi tanggung jawab daripada jamaah itu sendiri dan sempat kejadian tahun lalu juga seperti itu jadi kami harapkan sih yang standar saja mungkin ya yang terlalu besar. Dan untuk logo insya Allah nanti kami share lah insya Allah logonya. Mungkin begitu untuk Pak Herman. Untuk pertanyaan yang di kolom chat sudah selesai, artinya sudah tidak ada lagi. Mungkin bagi para jamaah yang masih ingin bertanya langsung, raise hand bisa. Oke, sini ada kembali lagi dengan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Ya Ustaz. Tambah satu lagi Ustaz. Untuk biasanya ya Ustaz, kalau kita ke masjid itu kan ada Al-Quran, ada buku-buku doa ya, yang dibawa di tas tenteng itu. Kalau itu kita mau ke kamar kecil itu ya,
itu kadang terlupa Ustadz. Itu gimana Ustadz? Terbawa ke kamar kecil sehingga hukumnya gimana gitu loh Ustadz. Mungkin pertanyaannya nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Pembimbing langsung ya. Mungkin secara inilah jika misalkan Bapak nanti ke toiletnya sama-sama dengan teman kawan ya. Ketika ke toilet bisa saling menitipkan lah satu sama lain. Misalkan saya ini qadarullah bawa Al-Qur'an, jadi titip dulu atau dititip jika tidak ada barang berharga sih di tasnya, insya Allah ditaruh di di situ kan di toilet itu kadang suka ada yang jaga, terus kita taruh itu insya Allah aman sih. Atau juga di toilet itu ada tempat penyimpanan di bagian atas itu ya, kalau qadarullah misalkan di situ ada barang berharga terus ada Al-Qur'an, Al-Qur'annya mungkin taruh dulu di luar baru nanti kita masuk ke toilet, insya Allah tidak akan ada yang ngambil sih, insya Allah. Dan ini mungkin Bapak juga sebaiknya ketika kita nanti di haram iktikaf ya, kalau masih pas iktikaf sih insya Allah barang-barang yang kayak Al-Quran seperti itu, seperti Al-Quran, doa-doa zikir atau buku-buku yang ada di situ kalimat Allah, ya kita letakkan aja di tempat iktikaf kita. Jadi nanti tempat iktikaf kita sebagai bisa naruh-naruh barang-barang juga ya. Dan kami harapkan nanti yang duluan sampai ke Mekah ya, yang grup 1, grup 2 ini kan duluan tanggal 8 sudah di Mekah. Jadi tanggal 8-nya umroh ya, tanggal 9-nya diharapkan sudah mengkapling untuk tempat iktikafnya nanti Ahnabil sama Ustadz dan yang lainnya ya segera mengkapling survei lokasi yang akan kita gunakan untuk iktikaf baik ikhwan ataupun akhwat. Dan kita kasih tanda mungkin nanti dengan sejadah lipat itu, sejadah lipat atau yang lain-lainnya. Insya Allah mungkin setelah kita dapat nanti tinggal panggil teman-teman yang lainnya, jamaah yang lainnya untuk datang dan untuk segera meletakkan penandanya. Biar kita kalau sudah punya tempat ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk melaksanakan agenda yang akan kita laksanakan. Ya, mungkin begitu ya, Pak Ali. Insyaallah Ustaz. Jazakumullah khair. Selanjutnya ini ada lagi yang masuk dari kolom chat dari Bapak Reza Ardiansyah Afandi. Bismillah, Ustadz, untuk koper kabin ukuran maksimalnya berapa inci? Gimana, Pak Abdul? Untuk koper kabin itu 20 inch masih bisa ya, 20 inch atau 18 inch, biasa 20 dan 18 inch yang biasa digunakan untuk koper kabin. Insya Allah masih bisa masuk. Atau bawa rangsel juga bisa lah. Rangsel atau koper kabin bisa insya Allah. 20 inch ya, 20 inch maksimal biasanya. Baik, begitu ya Pak Reza. Jadi maksimal 18 sampai 20 inch. Oke, gimana dari para jamaah? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, bisa kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan daripada Bapak dan Ibu semuanya terkait teknis, dan misalkan jika misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung silahkan japri ke kami, ke saya atau ke Bu Rita ya, bisa ditanyakan langsung terkait misalkan hal-hal yang teknis lainnya yang belum bisa disampaikan pada malam ini. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Wan. Mohon izin di